Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Amanda sebagai moderator beserta anggota kelompok 4 yaitu Nurul dan Fiara. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu anggaran biaya operasional. Pertama, artikel jurnal anggaran biaya operasional. Analisis anggaran biaya operasional sebagai alat perencanaan laba pada PT Tanjung Untung Tanjung Pinang. Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan anggaran biaya operasional, menganalisis selisih anggaran biaya operasional dengan merealisasinya, dan menganalisis peran anggaran biaya operasional sebagai alat perencanaan laba PT Tanjung Untung Tanjung Pinang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan hasil perhitungan menggunakan analisis varias, yaitu terjadi selisih tidak menguntungkan pada biaya operasional di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Hal ini menunjukkan efektifnya anggaran yang dibuat perusahaan. Hasil perhitungan untuk perencanaan menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan laba perusahaan. Kata kunci, analisis anggaran biaya operasional perencanaan laba. Dahuluan dalam melaksanakan tugas, pimpinan perusahaan selalu menghadapi berbagai masalah. Antaranya adalah bagaimana agar perusahaan dapat beroperasi seoptimal mungkin dan dapat mencapai keuntungan yang maksimal. PT Tanjung Untung yang berlokasi di Tanjung Pinang adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan beras. Adapun merek beras yang dijual adalah beras jala, rumah adat, jempol, bunga, dan padang raya. PT Tanjung Untung sejak dini telah memanfaatkan anggaran untuk berbagai macam keperluan utama yang mengangkut pengendalian biaya operasional, khususnya dalam mengoptimalkan laba perusahaan. Dari data yang didapat, perusahaan terjadi penurunan laba dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Pada tahun 2011, laba yang diperoleh perusahaan sebesar 1.125.580.600 perak, dan tahun 2013 sedikit meningkat menjadi 1.103.280.000. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa anggaran biaya operasional pada perusahaan belum berperan sebagai alat perencanaan laba yang efektif. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, masalah maka dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Bagaimana analisa selisih anggaran biaya operasional dengan realisasi anggaran. B. Bagaimana peran anggaran biaya operasional sebagai alat perencanaan laba. C. Bagaimana peran anggaran biaya operasional sebagai alat perencanaan laba. Hasil penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya A. Bagi perusahaan, B. Bagi penulis, C. Bagi pembaca. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series. A. Studi lapangan. Cara-cara yang dilakukan yaitu observasi, dokumentasi. B. Studi kepustakaan. 3. Teknik analisasi data. Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun analisis data digunakan
Dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahap sebagai berikut. Perhitungan selisih atau disebut variasi. B. Menghitung perencanaan laba. Hasil dan pembahasan 1. Analisis selisih anggaran biaya operasional dan realisasi adalah membandingkan antara kinerja standar dengan kinerja aktual. Bisa dilihat di tabel 1. Perbandingan selisih biaya variasi. 2. Peran anggaran biaya operasional sebagai alat perencanaan laba. Bisa dilihat pada tahun 2011 adalah sebesar 1.153.280.000. Tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 1.545.722.000. Pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 1.173.078.000. Ini berarti adanya kenaikan titik impas pada tahun 2012. Pada tahun 2013, PT Tanjung Untung memiliki realisasi Degree of Operating Leverage atau DIOL sebesar 107%. Berdasarkan realisasi di atas ini, berarti setiap ada perusahaan ada perubahan penjualan 1% mengakibatkan laba bersih akan berubah sebesar 108%. Degree of Operating Leverage pada PT Tanjung Untung tahun 2011 sebesar 108%, di tahun 2012 meningkat menjadi 111% dan di tahun 2013 kembali menurun menjadi 108%. Dan berdasarkan anggaran Degree of Operating Leverage tahun 2011 sebesar 105%, tahun 2012 sebesar 109%, dan tahun 2013 sebesar 107%. Angka-angka ini lebih kecil dari realisasi DOL. Dengan hasil tersebut, PT Tanjung Untung dapat dengan mudah untuk menghitung perencanaan laba untuk tahun berikutnya. Penutup dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan menggunakan analisis selisih variasi anggaran biaya operasional yang terjadi yaitu selisih yang tidak menguntungkan unfavorable antara anggaran dan realisasi anggaran yang terjadi lebih besar dari anggaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan demikian menunjukkan PT Tanjung Untung Tanjung Pinang yang tidak memiliki kinerja yang baik, yang mana seluruh bagian yang ada dalam perusahaan tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran. B. Hasil perhitungan pada PT Tanjung Untung Tanjung Pinang menunjukkan bahwa peranan perilaku biaya yang terjadi pada perusahaan tersebut belum berperan sebagai alat perencanaan laba yang akan terjadi di tahun selanjutnya, yang dibuktikan dengan menggunakan analisis rencana jangka pendek dengan hasil sebagai berikut. Margin kontribusi tahun 2011 sampai 2013 sebesar 8%, 7%, dan 8%. Break-even point pada tahun 2011 sebesar 1.153.285.000. Tahun 2012 meningkat menjadi 1.445.722.000 dan tahun 2013 menurun menjadi 1.173.078.000. Margin of safety tahun 2011 sampai 2013 sebesar 93%, 90%, dan 93%, dan degree of operating leverage tahun 2011 sampai 2013 sebesar 108%, 111%, dan 108%. Saran, hendaknya dalam anggaran biaya operasional dibuatkan analisis anggaran tersendiri agar selisih menguntungkan dan selisih merugikan yang terjadi dapat diketahui sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengendalian biaya. B. Di dalam perencanaan laba, perusahaan tidak hanya memperhatikan bagaimana mencapai angka penjualan setinggi-tingginya, namun juga mempertimbangkan kemungkinan faktor biaya baik itu biaya variabel maupun biaya tetap. Studi kasus anggaran biaya operasional. PT Tintamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta, pada bulan November 2003, kantor pemasaran perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2004 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Bagian pemasaran perusahaan ini dikepalai oleh seorang manajer pemasaran dibantu oleh 4 orang staf pemasaran, 2 orang penjual wiraniaga, 12 orang wiraniaga, 2 orang karyawan serba serbi. Rencana kerja kantor pemasaran PT Tirtamas adalah sebagai berikut.
1. Volume penjualan sebanyak 1.500.000 unit setiap 10 unit. Pulpen dikemas dalam satu kotak. 2. Komisi penjualan Rp1.000 per kotak untuk wiraniaga dan sebesar Rp300 per kotak penyelia wiraniaga. Sedangkan komisi yang akan diterima oleh manajer pemasaran adalah sebesar Rp200 per kotak. 3. Biaya iklan koran sebanyak Rp2 juta per penayangan. 4. Biaya iklan di majalah sebesar Rp3 juta per penayangan. 5. Jumlah penayangan iklan di koran dan di majalah masing-masing sebanyak 48 kali setahun. 6. Biaya pengepakan sebesar Rp8.000 per kotak per bio kotak. 7. Gaji per bulan 4 orang staf pemasaran sebesar Rp1.500.000 per orang. 8. Gaji per bulan manajer pemasaran sebesar Rp3 juta. 9. Gaji per bulan 12 orang wiraniaga sebesar Rp400 per orang. 10. Gaji per bulan 2 orang penyelia wiraniaga sebesar Rp800 per orang. 11. Gaji per bulan 2 orang karyawan serba-serbi sebesar Rp600.000 per orang. 12. Biaya transportasi diberikan kepada wiraniaga sebesar Rp200.000 per orang per bulan. 13. Biaya depresiasi gedung kantor pemasaran sebesar Rp15 juta per tahun. 14. Biaya depresiasi kendaraan pemasaran sebesar Rp20 juta per tahun. 19. Biaya depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 juta. 16. Biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp4 juta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan studi kasus anggaran biaya operasional yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya. Berdasarkan data sebelumnya, anggaran pemasaran PT Tintamas untuk tahun 2004 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaji yang diperoleh manajer pemasaran sebesar 3 juta per bulannya atau sebesar 36 juta per tahunnya. Sedangkan komisi yang diperoleh manajer pemasaran yaitu sebesar Rp200 dikali 150.000 kotak, maka nilainya itu sebesar 30 juta. Karena setiap 10 unit pulpen dikemas dalam satu kotak, maka total penjualan yang direncanakan adalah sebesar 150.000 kotak. Kedua, staf pemasaran digaji sebesar Rp1.500.000 per orangnya untuk setiap bulan. Ini berarti jumlah gaji yang akan dibayarkan untuk 4 orang staf pemasaran yaitu sebesar Rp72 juta per tahunnya. Sementara gaji yang dibayarkan kepada penyelia wiraniaga yaitu sebesar Rp800.000 per bulan untuk per orangnya. Maka total gaji 2 orang wiraniaga dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp19.200.000. Karena setiap penjualan 1 kotak pulpen, penyelia memperoleh komisi sebesar Rp300, maka komisi yang diterima oleh 2 orang penyelia wiraniaga yaitu sebesar Rp45 juta dalam tahun anggaran. Keempat, setiap wiraniaga memperoleh gaji sebesar Rp400.000 per bulannya, maka gaji yang dianggarkan untuk 12 orang wiraniaga yaitu sebesar Rp57.600.000. Setiap wiraniaga memperoleh komisi penjualan yaitu Rp1.000 per kotak pulpen, maka jumlah komisi penjualan yang dianggarkan untuk seluruh wiraniaga dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp150 juta. Yang kelima, untuk beriklan di koran dan majalah, masing-masing direncanakan sebanyak 48 kali sepanjang tahun 2004. Maka anggaran biaya iklan di koran dan di majalah yaitu sebesar Rp240 juta. Keenam, biaya pengepakan yaitu sebesar 8 juta per kotaknya, atau sebesar 800 per kotak. Sedangkan jumlah pulpen yang direncanakan untuk dijual yaitu sebesar 150.000 kotak, maka biaya pengepakan yang dianggarkan yaitu sebesar Rp120 juta. Ketujuh, biaya depresiasi gedung, kendaraan, dan peralatan kantor yaitu merupakan biaya yang relatif tidak berubah walaupun terjadi gejolak fluktuasi aktivitas bagian pemasaran. Biaya jenis ini tidak akan berubah dari tahun ke tahun, kecuali terjadi perubahan jumlah atau nilai dari aktivitas tetap yang didepresiasikan. Dengan demikian, anggaran biaya pemasaran total PT Tintamas untuk tahun 2004 itu sebesar Rp906 juta, yang terdiri dari biaya tetap sebesar Rp292 juta 200 dan biaya variabel yaitu Rp613 juta 800.000.
Di sini kita bisa melihat tabel yang mana terdiri dari jenis biaya, biaya variabel, dan totalnya. Jumlah untuk biaya tetapnya yaitu sebesar 292.200.000 dan untuk biaya variabel yaitu 613.800.000. Sehingga total dari keseluruhan dari jenis biaya itu gaji dan biaya-biaya dikeluarkan yaitu sebesar 906 juta. Untuk menyusun anggaran pemasaran bulanan, perusahaan hanya perlu melihat alokasi biaya tetap dan anggaran pemasaran variabel. Dalam ilustrasi tersebut, alokasi penjualan produk dilakukan secara merata sepanjang tahun, maka anggaran biaya pemasaran perusahaan dibagi secara merata pada setiap bulannya. Gaji dan komisi manajer pemasaran dianggarkan sebesar 66 juta yang terdiri dari biaya tetap sebesar 36 juta dan biaya variabel sebesar 30 juta. Dan nilai dari biaya tetap dan biaya variabel masing-masing dibagi 12 bulan sehingga nilai biaya tetap yaitu sebesar 3 juta dan biaya variabel sebesar 2.500.000. Nilai kedua tersebut dijumlahkan sehingga nilainya sebesar 5.500.000 untuk per bulannya. Semua jenis biaya pemasaran lainnya dihitung dengan cara yang sama. Bisa dilihat lagi pada tabel kedua terdapat jenis biaya, bulan, dan triwulan, dan terakhir totalnya. Jumlah untuk jenis biaya pada bulan Januari dalam jutaan rupiah yaitu 75.500.000, bulan Februarinya tetap sama 75.500.000 dan bulan terakhir tetap sama yaitu 75.500.000. Dan untuk triwulan kedua yaitu sebesar 226.500.000, yang ketiganya 226.500.000 dan yang keempat 226.500.000 sehingga total keseluruhannya yaitu 226.500.000. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.